Vivo V50 Lite kali ini ngejual desain sebuah smartphone yang ingin memiliki bentuk lebih modern dan lebih mewah untuk di price point-nya kali ini. Tetap ada plus minusnya, tapi setidaknya buat yang beli handphone ini nggak perlu minder kalau mereka habis beli handphone yang nggak worth it buat dipamerin. Desainnya norak, nggak update, jadul, hal-hal itu nggak kelihatan ketika gua pegang Vivo V50 Lite ini. Dan mungkin kalian sudah tahu atau mungkin belum, seri V50 Lite ini punya dua lini ya, 4G dan juga 5G. Yang jelas punya rentan harga yang beda, tentunya juga agar bisa nyesuaiin sama budget kantong kalian. Kalau yang gue pegang ini jelas yang 5G, biar kalian paham untuk di level Vivo yang satu ini sudah sebagus apa mereka kasih handphonenya untuk kalian pilih. Pertama, yang udah kelihatan modern itu dari segi layarnya, hampir bezel-less dan juga simetris karena memang hadir dengan style borderless screen. Kayak lo mungkin gak sadar kalau di sisi bawahnya itu masih lebih tebal dari sisi-sisi yang lainnya. Tapi ya sebenarnya ini masih kerasa bedanya. Tapi kalau lu bandingin dan ukur misalkan pakai duit 500-an, ya handphone ini udah hampir sama tebelnya. Beda sama handphone sebelumnya yang mungkin udah jual desain bezel tipis, tapi dagunya perlu kalian hiraukan karena masih tebal. So standar handphone modern yang udah ada di Vivo kali ini, bezel tipis, kamera punch hole juga tentunya pakai POLED pula. SGS Low Blue Light ya udah bisa memanjain mata sampai lupa berjam-jam. Ya harusnya sih kalian udah setuju soal ini. Dan POLED ini salah satu panelnya masih baru dan mantep karena selain buat durabilitas yang lebih kuat dari generasi lamanya, dia kasih bezel yang lebih tipis juga. Ya kayak handphone ini jadi lebih borderless. Secara style body handphonenya yang flat desainnya, kamera bumpnya yang juga memanjang, memang stylenya nggak jauh berubah dari generasi sebelumnya. Cuma dibuat bump kamera utamanya ini lebih besar biar lebih nonjolin salah satu keunggulan HP-nya ini. Tapi secara overall buat kebanyakan orang yakin sih gue lebih milih desain seperti ini. Dan tentunya juga buat tetap ada aura light-nya buat lu foto-foto di ruangan yang kurang cahaya. Tapi sebenarnya yang berubah itu bukan dari bentuknya, tapi teknologi Vivo di dalamnya. Mereka bisa kasih kapasitas baterai yang lebih besar di chassis handphone yang masih sama. Vivo V40 Lite kemarin tebelnya itu di 7,79 mm, yang ini sama 7,79 mm. Tapi karena udah diaplikasi teknologi Blue Volt-nya Vivo, silicon carbide baterai Vivo ya, sekarang kapasitas baterainya itu naik jadi 6500 mAh. Kemarin cuma 5000 mAh. Paling yang kompensasi sedikit sih ya cuma berat handphonenya aja. Itu pun beda beberapa gram doang dan nggak nyampe lebih dari 200 gram. Masih ringan. Lu bisa pakai lebih lama handphonenya atau di waktu penggunaan yang sama, lu lebih bisa hardcore lagi ngeborosin handphonenya. Karena yang umumnya 1500 mAh itu bisa nambahin beberapa jam penggunaan HP. Plus Vivo juga nggak mau bikin usernya ngecharge handphonenya lama juga, ditambah lagi kapasitas chargingnya sekarang jadi 90 watt. Jadi nice banget. Sama soal durabilitas handphonenya, nah kita bakal ngobrolin agak serius ya. Handphone ini udah ada beberapa standar durabilitas yang oke. Pertama, MIL STD810H. Artinya HP ini udah ngelewatin variasi tes ketahanan dari berbagai kondisi ekstrim. Tentunya tahan benturan. Which is ini good buat kalian yang suka nggak sengaja handphonenya itu jatuh. Dan juga handphone ini udah punya IP rating 69. Ini khusus di Indonesia aja ya, beda sama di global. Namun untuk IP rating 69-nya ini hanya terbatas disemprot air tekanan tinggi aja. Masih belum rekomen buat dicelupin. Gua pun kurang paham kenapa bisa kayak gini, tapi ya better gak usah cari masalah lagi kalian nih. Jangan coba-coba juga disemprot ya buat cari aman aja. Tapi mungkin karena Vivo itu paham sama kondisi usernya seperti apa, terutama warga Indonesia yang musimnya itu kadang suka-suka berubah, kadang panas, kadang tiba-tiba banjir. Ya mereka udah cobalah secara internal, itu pun ya udah aman setara IP69. Tapi gue gak tahu nih beneran 69 atau bukan. Ya cuma baik lagi, gue bukan orang Vivo ya, gue sih gak akan menyarankan kalian jangan pernah coba dan tetap jaga handphonenya aja. Soalnya ya handphone yang udah resmi dapat IP rating aja gak pernah gue suruh lo coba celupin. So ya ini jadi jaminan tambahan aja, kalau misalkan kalian gak sengaja jatuhin handphonenya ke air ataupun kena semprot, itu tetap aman. Plus IP65 pun juga udah cukup ya sebenarnya. Kehujanan masih aman dipakai, ya kalian harusnya udah paham lah maksud gue. Dan Vivo juga gak mau kalah dari brand-brand lain yang udah implementasiin fitur AI di price point mid-range terjangkau. Lu bisa AI circle to search buat search info dari apapun yang ada di layar lu secara langsung, atau ya AI screen translation juga kalau misalkan lu buka web atau
atau file-file yang mungkin bahasanya nggak lu pahamin. Tentunya bukan Gemini udah bisa tinggal pencet-pencet power buttonnya juga, sama AI-nya juga disematkan buat antena handphonenya nih yang udah bisa nangkap sinyal 360 derajat. Jadi di kondisi lu yang pegang handphonenya yang berubah-berubah, itu ada namanya AI Superlink. Vivo tahu nih sinyal yang terbaik yang mana, jadi lu nggak akan kehilangan jaringan saat lu butuh-butuh. Emang kayak kelihatan gimmick ya, tapi kalau lu suatu saat di momen handphone lu sendiri yang punya jaringan dibanding handphone lama punya teman-teman lu itu, ya itu fiturnya lagi kerja. Terus juga AI perfotoan juga masih sama. Lu bisa repair foto lama lu biar lebih tajam pakai AI Photo Enhance dan juga AI Erase 2.0 buat hapus objek yang dirasa ganggu di dalam fotonya. Simpelnya handphone ini udah punya fitur esensial untuk level AI, jadi udah nggak ketinggalan zaman banget lah. Sebenarnya juga yang perlu di-appreciate itu sih secara out of the box-nya, Vivo ini sudah menggunakan Fantos OS 15 basis Android 15, so udah latest OS. Dan Fantos OS 15 ini juga semakin baik lagi. Gue pernah mention juga kalau Vivo di tahun ini OS itu udah banyak yang dirombak. Jadi secara penggunaan jauh lebih fluent, lebih smooth, dan lebih mudah buat orang-orang yang baru gunain HP ini. Memang fiturnya nggak sekomplit versi di atas ya, tapi fitur-fitur basic buat digunain sehari-hari nggak ada yang kurang lagi. Tapi ini ya, yang suka sama hal-hal beda, lu bisa juga gunain wallpaper dari video. Jadi mungkin buat momen-momen wholesome lu sama keluarga lu atau pasangan, nggak sekedar foto doang, video juga bisa. Dan gampang, nggak perlu edit video lagi kayak handphone ini. Nanti auto cropping dan atur durasinya sesuai standarnya. Hasilnya ya udah pasti bagus. Memang kalau dari bloatware nggak sedikit udah cancel di handphone ini, ya tinggal hapus aja kalau kalian terganggu. Tapi secara iklan ini sih udah minim. Bahkan gua saat tes handphone ini belum nemuin sih yang mengganggu saat gua gunain handphone ya. Udah tinggal pakai aja sih yang nggak ada gangguan. Apalagi handphone ini juga udah giniin chipset yang aman banget dipakai. Memang ada beberapa yang pasang chipset ini di harga yang lebih murah. Cuma kalau ngebandingin Vivo berdasarkan chipsetnya aja, kayaknya lu cuma sekedar yapping aja karena handphone ini ya bukan buat lu memang. So ya, MediaTek Dimensity 6300. Yes, ini chipset G99 yang di 5G in, terus di boost juga performance-nya. Jadi secara overall emang masih bagus. Memang cocok buat dipakai harian. Bahkan performance-nya aja udah jelas juga. Agak disayangkan memang ya, sebelumnya di V40 Lite 5G itu pakai 4 Gen 2. Tapi ya sudahlah, memang targetnya itu lebih ke penggunaan kasual harian dan jelas targetnya seperti apa yang akan gunain handphone ini, which is bukan power user. So ya, pilihan yang masih bagus untuk Vivo pilih. Dengan RAM 8GB sama storage 256GB juga udah jadi konfigurasi yang pas di harganya. Bisa dapat skor Antutu di angka 430.000, Geekbench single di 755 dan multinya di 1900-an. Dan untuk 3D Mark-nya Wildlife itu dapat di angka 1300-an dan slingshotnya di 3700-an juga. Secara stabilitas saat stress test Wildlife pun dapat overall yang tinggi 99% dan juga untuk CPU throttlingnya dapat average yang stabil, gak ada drop FPS, malah di 10 menitan awal itu dia kasih performance boost baru turun ke performance average yang aslinya. Ya ini mungkin buat kalian yang suka main game tipis-tipis bisa nih dapetin skor stabilitas yang aman. Nah kita langsung aja nih coba buat real use testnya. Apakah handphone ini mampu bikin brand sebelah goyang? Coba simak aja. Sebelum masuk ke game kita kasih tahu keadaannya dulu ya. Kita ngetes di suhu ruangan standar orang Indonesia yaitu 27-28 derajat Celcius, pakai wifi, dan setiap tes game kita kasih jarak, jadi bukan yang kita geber terus-terusan buat dapetin maksimal potensinya ya. Kita juga pakai mode boost yang ada di plugin game Vivo dan refresh rate kita juga pakai maksimum juga di e-sport nyala juga. Oke, langsung aja ke hasil tes Genshin Impact yang pertama ya, yaitu di settingan lowest 60 bisa dapat rata-rata di 38 fps dan permainan selama 30 menit makan baterai sebanyak 6% dan suhu tertingginya itu di 42 derajat Celcius maksimumnya. Jadi langsung aja ya, jujur aja gue berespektasi lebih dari ini ya. Kalau lo lihat dari segi mid range-nya mungkin akan kelihatan oh ya wajar aja gitu. Tapi karena harganya udah lebih dari 4 juta, kita rasa sih harusnya performance yang dikasih bisa lebih dari ini. Ya memang bukan HP game kayak misalkan Poco ataupun Infinix dan kawan-kawannya, tapi karena ada pembandingnya yang main di lowest 60 berasa kayak handphone 2 jutaan ya. Ya berasa 4 jutaannya kalau kita ngomongin penyebaran panasnya. Penyebaran panasnya ini kita bisa lihat lumayan oke ya untuk sebuah mid range. Bukan yang fokus di satu tempat aja, yang artinya smartphone ini emang cenderung punya keamanan yang oke kalau ngomongin panas berlebih. Jadi bisa langsung disebar ke area yang lebih luas dan biar nggak demam juga, jadi nggak ngerusak SoC ataupun otak si handphonenya. Lanjut ke MOBA analog ya, langsung ke dua game yaitu
Mobile Legends dan juga AOK. Pertama di Mobile Legends di settingan ultra high 60 dapat rata-rata di 57 fps dan permainan selama 30 menit makan 6% baterai, suhu tertingginya 39 derajat Celcius. Lalu game kedua AOK yaitu di ultra dapat rata-rata di 801 fps dan permainan selama 30 menit makan 9% dan suhu tertingginya itu di 42 derajat Celcius maksimumnya. Nah, buat game kompetitif kayak Mobile Legends atau AOK, kalau ngomongin layar sih ya udahlah, gak usah ragu lagi kalau brandnya itu udah sekelas Vivo. Layarnya udah pasti aman-aman aja. Tapi kalau soal unlock FPS-nya, nah ini yang agak bermasalah buat kita. Lagi-lagi gue ngomongin ini karena ada pembandingnya ya. Kenapa kita bilang sesuatu kurang ya? Karena ada pembandingnya, yaitu para kompetitor handphone ini. Gue rasa Mobile Legends kalau udah di harga 3-4 jutaan sih udah agak wajib buat dibuka FPS ya. Nah beruntungnya buat game AOK ini masih kebuka di 90 fps, walaupun tetap ya bukan yang smooth banget kalau main di rata kanan. Kalau war ya masih ada turun-turunnya juga lah. Apakah bagus? Ya kalau push rank pakai handphone ini main AOK sih ya udah terbilang banyak menangnya. Layar dan FPS-nya yang kebuka itu salah satu keunggulan sendiri, apalagi mengingat ini bukan HP gaming. Tapi ya agak mubazir aja sebenarnya kalau nggak main ML, kalau main ML nggak kebuka FPS-nya. Note juga buat Vivo nih ya, kalau bisa Mobile Legends di 90 fps lah, biar seneng aja gitu warganya. Langsung kita ke game selanjutnya, yaitu game tembak-tembakan di game PUBG. Settingan smooth ultra dapat rata-rata di 38 fps dan permainan selama 31 menit makan 7% baterai dan suhu tertingginya cuma 39 derajat Celcius. Nah, buat PUBG juga masih minimalis banget ya, mentok di 40 fps aja. Tapi kalau nanya gyronya ini udah hardware atau tidak, ya lumayan responsif nih hardwarenya. Buat speakernya juga lumayan walaupun bukan yang terbaik. Udah stereo juga, tapi kalau masih kurang juga tuh ya suara tembak-tembakannya, volumenya bisa di-boost sampai 400%. Lo bisa lihat aja suaranya, tapi ya gede aja gitu. Lebih sember, tapi emang ya suara langkah kaki juga lebih jelas. Dan jelas juga kalau lo main PUBG pakai speaker boost 400%, orang lu samping lu yang lagi tidur pasti bangun gitu. Ya minimal kena semprot lah. Kesimpulannya buat game yang satu ini gimana nih di Vivo ini? Oke ya, dari beberapa tes yang udah kita coba ternyata emang masih belum memenuhi standar kita sih. Bukannya kita mau menjelekkan handphone ini, tetap aja macam layar yang oke jadi salah satu kelebihan handphonenya. Tapi mengingat ini masuk ke harga 4 jutaan, alangkah baiknya kalau bisa kasih yang lebih lagi untuk para user ya. Soalnya di harga segini sih penggunanya itu ya suka minta lebih gitu. Ya nggak salah juga sih ya, jelas juga karena ada pembandingnya yaitu para kompetitor handphone ini. Anyway, buat kalian yang mungkin paham kadang Vivo pelit kasih speaker atau fitur-fitur lainnya, ya tenang aja, di Vivo V50 Lite ini nggak tiba-tiba di downgrade pakai mono, masih stereo ya kayak tadi udah mention. Dan juga untuk utilitasnya sudah aman semua, gyronya aman, ada NFC juga, jadi buat pakai harian sangat-sangat terpenuhi. Nah, sekarang bagian kameranya nih, Vivo V50 Lite sebenarnya nggak ada upgrade hardware kameranya. Tetap gunain kamera belakang 50 megapiksel IMX882 dan 8 megapiksel ultrawide, sedangkan kamera depannya itu di 32 megapiksel. Secara hasil foto sih untuk level Vivo V50 Lite ini udah termasuk yang oke. Di foto standar dari detail udah cukup jelas dan dynamic range-nya aman, paling memang kontrasnya terlalu tinggi sama warnanya sedikit saturated. Tapi melihat tipe pengguna handphone ini yang dominan itu pengen langsung post buat di sosmed atau posting story IG ataupun WhatsApp, ya ini sih udah siap posting aja gitu. Memang nggak senatural itu kalau dibahas ya, tapi secara overall nggak jelek juga kok fotonya. Tapi kalau mau lebih natural, lo bisa aja gunain mode HDR-nya. Ini benar-benar kepake dan hasil fotonya itu jauh lebih baik menurut gua. Dari pengaturan warna jadi lebih terkontrol, utamanya nggak terlalu overexpose untuk beberapa kondisi cahaya yang keras. Nah, untuk foto mode ultrawide-nya agak disayangkan beda karakter kayak kamera utamanya, tapi nggak tahu kenapa tuningan fotonya itu gue lebih suka di ultrawide, lebih rapi dan lebih berkarakter. Tapi memang karena resolusinya itu nggak gede, otomatis detailnya nggak akan sebagus kamera utama. Tapi ya lu bisa manfaatin ini sih kalau lu suka foto-foto landscape atau foto bareng. Di mode low light-nya juga kalau lu mau gunain mode standar tanpa night mode, sebenarnya sih udah bisa ngejaga detail-detail area yang overexpose. Masih kelihatan tulisannya, cuma memang fotonya itu jadi agak
tidak berbayang karena harus ya nyesuaiin gambarnya terang yang aman kayak itu kayak gimana. Kalau mau ya pakai night mode-nya aja biar gambarnya jauh lebih oke, lebih baik lagi hasilnya. Terus juga ada AI Aura Light Portrait juga. Ini buat foto portrait ke area yang kurang cahaya bisa lu manfaatin. Karena ya Vivo ini ngebuat teknologinya itu buat antisipasi lah penggunaan flash yang kadang cuma asal terangin foto doang yang hasilnya jadi nggak natural. Kelihatan bedanya sih saat gue foto asal mode flash aja dan saat foto dengan Aura Light-nya nyala. Bokeh portraitnya juga masih kerasa, kedetailnya juga lebih baik dibanding lu mode sandaran aja fotonya. Dan juga kamera depannya pun bisa lu aktifin fiturnya ala-ala Aura Light dengan aktifin area sekitar wajah lu di widescreen agar kasih efek cahaya yang masih natural saat foto kondisi malam. Untuk perekaman video, Vivo ini masih hanya bisa rekam di Full HD 60 fps aja maksimalnya. Belum ada OIS juga ya, hasilnya memang agak getar juga. Sayang memang agak terlimit juga untuk mode videonya. Tapi ya buat kalian video-video untuk laporan ataupun ya kalian mau video ya tinggal pakai tripod aja akan jauh lebih baik lah hasilnya. Iya. Vivo V50 Lite menggunakan SoC 6400 ya. SoC yang sebenarnya ya kalau bisa kenapa nggak yang kayak kemarin ya? Itu sih pertanyaan gue, kenapa V50 Lite ini tidak mengikuti jejak V50-nya gitu. Kenapa nggak 4 Gen 2 gitu ya? Walaupun ya nggak jelek-jelek juga sih, tapi getar ya. Tapi buat muka langsung aman dan ini nits ya. Gue langsung arahin matahari. Ini matahari sih nggak terang-terang banget ya. Tapi langsung ngebuat esensialnya kayak misalnya yang penting misalnya kan penting tuh layar ya. Layarnya masih kelihatan, nitsnya lumayan dan mikrofonnya juga lumayan gitu. Ini tempat sepi sih. Ya, dan sayangnya masih terbatas di Full HD 30 gitu. Maksud gue kalau light ya, walaupun light tuh jangan light banget lah ya. Ya nggak sih? Maksudnya bisa lah ada ace gitu ya minimal stabilizer gitu biar nggak begitu bergetar. Tapi memang kalau lu adalah gunanya pakai HP itu buat kerja doang ya ini mah lebih dari cukup lah. Dan SoC juga nggak jelek-jelek amat. Lihat aja nih ya. Gitu. Dan muka gue emang warnanya sangat jujur ya. tidak ada apa efek-efek. Kalau pakai efek sih jadi 720p gitu. Udah gitu aja sih ya, gue nggak banyak omong lah. Gue sih suka dengan mikrofonnya, aman-aman aja. Cuman gue kurang tertarik gitu ya, kurang suka sama geternya dan terbatas di Full HD 60. Maksud gue kalau bisanya Full HD 30 doang, karena ada pembandingnya, kayaknya bisa sih harusnya stabil. Tapi kalau lu udah terlanjur beli HP ini gitu, dan lu merasa lu butuh yang stabil, lu bisa ke Google Foto, terus lu edit, lu stabilin di situ, masih bisa ngakalin lah ya. Udah gitu aja, nggak bisa dibalikin ke belakang kayak V50 biasanya, karena memang ini seri terjangkaunya. Udah gitu aja, mending balik aja ke studio. Let's go. So Vivo V50 Lite ini apakah HP ini worth it ya? Sebenarnya setelah gua tahu harga rilis handphone ini yang mana itu naik sedikit dari generasi lamanya, ya gua agak sedikit menyayangkan beberapa hal. Yang paling jelas sih gua agak menyayangkan kenapa Vivo mengganti chipsetnya. Padahal kalau dilihat dari Vivo V30, V50 ya, V30 sampai V50 maksud gua, bisa aja tuh stay di chipset yang sama dan emang udah bagus. Kenapa Vivo V50 Lite itu harus ganti ke Dimensity 6300 dari 4 Gen 2 yang notabene chipsetnya itu lebih lama dari ya 4 Gen 2. Ya itu pun juga sebenarnya bukan chipset yang jelek juga, malah lebih bagus arsitekturnya, lebih mudah di 4 Gen 2 itu. Cuma kalau dilihat lagi dari target user Vivo yang memang bukan tech savvy, lebih ke user secara general, ya gue sih nggak akan mengomentarin banyak hal ini. Naik harga sekitar 300 ribuan untuk kali ini sih udah jelas ya, kayaknya masalahnya bukan Vivo itu mau cari untung, tapi kondisi dunia emang lagi nggak jelas
kayaknya. Dolar aja sekarang makin mahal kan. Nah, sama soal ini nih IP rating, gue tekankan lagi ya, secara resmi IP rating kalau di global itu di IP65, tapi kalau klaimnya Vivo Indonesia itu bisa setara IP69. Ya udah sih, anggap aja itu jaminan lebih yang nggak kelihatan aja. Karena pada dasarnya ya mau handphone yang udah se-IP rating apapun, di after sales-nya pun juga nggak di cover. Ya mau sebut brand apapun juga kayak begitu, kecuali emang lu bayar ekstra buat warantinya. Tapi balik lagi secara overall, dari yang Vivo kasih buat seri Vivo V50 Lite kali ini sih udah well made ya. Apalagi untuk user general yang pasti gunain handphonenya itu untuk sehari-hari, tetap lancar, baterainya irit, dan juga tampang yang lebih fresh, modern, nggak kuno. Ini sih udah oke ya. Ya nggak mengecewakan lah. Beda cerita kalau ya memang Vivo jualan handphone gaming baru ya. Atau ya lagi-lagi kalau lu memang budgetnya terbatas, ya lu bisa aja ambil varian 4G-nya yang nggak banyak beda tapi bedanya cuma di chipsetnya aja, yaitu gunain chipset Snapdragon 685. So tinggal beli aja sesuai budget kalian. Oke, mungkin aja video gue dari pembahasan Vivo V50 Lite. Kalau kalian tertarik sama handphonenya, bisa langsung aja beli di YouTube shopping kita atau deskripsi box, udah kita kasih linknya. Dan jangan lupa juga untuk like videonya kalau kalian suka, dan share juga videonya ke keluarga kalian yang pengen beli handphone baru. Jangan lupa juga untuk nonton videonya selanjutnya. Bye.